Shalom. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau masuk dalam hati masing-masing kami ya Tuhan. Saat ini kami memberikan waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan.
kami saat ini ya Tuhan. Biarkanlah jangan lembut cuma saja yang mengatakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Biarlah setiap kami yakin Kau hadir Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan bisa melawat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi kelepasan terjadi Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan waktu terbaik untuk menyembah Tuhan. Mari bawa siap pergumulan kalian, siap pengharapan kalian di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami datang ya Tuhan, ingin memandang Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami ingin menghampiri tahta-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami Tuhan secara pribadi di tempat ini Tuhan. Beberapa hari lagi kami ingin mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Kami ingin mengalami perubahan yang nyata ya Tuhan. Biarkanlah di keadaan dunia yang jahat ini Tuhan, Kau masih memilih kami ya Tuhan. Kau masih memandang kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang percaya ya Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan. Membawa terang-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau datang ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari rasakan Tuhan menjamah setiap kalian. Kami sembah
lihat isi hati kami Tuhan. Mari lihat isi. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami sungguh yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata. Kami percaya Kau nyata Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami Tuhan. Kemenangan terjadi di ku yakin kami yakin pemulihan terjadi, jalan keluarnya Tuhan kami rasakan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Amin Tuhan. Sungguh kami meyakini ya Tuhan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kelepasan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Menjelang di akhir tahun ini ya Tuhan, biarlah kami duduk diam lagi ya Tuhan, melihat setiap kebaikan Tuhan yang tiada habisnya atas hidup kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lagi, lebih lagi ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, membawa sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Kami ingin terus memuji Tuhan, karena penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, atas hadirat-Mu yang sungguh nyata yang kami rasakan di tempat ini. Hanya dalam nama mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Pakai kuasa
berduduk kembali. Sungguh agung perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang. ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga anugerah itu yang menuntun kami, memimpin kami ke dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewati setiap tantangan hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berada di titik di mana saat ini kami ada, semua karena perkenanan Tuhan atas kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah umat pemenang. Kami percaya kasih kuasa-Mu melingkupi kami. Biarkan firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, memimpin kami untuk melangkah dan menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dengan
penyertaan Tuhan yang melimpah atas kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan bisa bicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Semua materi firman yang telah dipersiapkan, Roh Kudus urapi, pakai sebagai alat-Mu Tuhan bagi jamahan-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, puji Tuhan kita sudah bisa melewati tahun ini dengan baik. Dan kita akan menghadapi tahun depan. Dan tentu tahun depan punya tantangannya sendiri. Seperti itu. Tapi kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka apa yang menjadi tantangan ke depan, kita akan memandang dengan kacamata Tuhan. Memandang terkait tahun 2022. Untuk itu, mari kita sama-sama menyambut dengan hati yang penuh dengan semangat. Menyambut dengan hati yang penuh dengan api yang menyala-nyala gitu ya untuk menghadapi tahun 2022. Nah, apa yang sudah terjadi kita memandang dalam tahun 2021, melihat dari awal tahun sampai hari ini mungkin, sampai nanti pas acara malam refleksi di retreat nanti, kita mempersiapkan dengan baik sehingga ketika waktunya untuk kita share, waktunya untuk kita berbagi, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, melindungi kita, menyertai kita untuk melewati tahun 2021 ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak merenungkan keseluruhan gitu ya, kitab Efesus. Kita belajar dari jemaat di Efesus bagaimana Paulus menasihati mereka, bagaimana Paulus mengajarkan mereka supaya menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang benar. Nah, ketika kita merenungkan Efesus, maka ada satu tema besar di dalam situ, dalam surat Efesus ini, yaitu apa? Menjadi dewasa. Nah, ketika kita berbicara sebagai umat yang berkemenangan, tentu kita harus mengerti bahwa umat yang berkemenangan bukan hanya sebagai status bahwa kita sudah menang atas dosa, tetapi sebagai aplikasi hidup bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang. Karena banyak begini, ada orang yang merasa diri bahwa dia statusnya sudah benar gitu ya, sudah menang begitu. Tetapi dalam aplikasi hidup masih tetap hidup terbelenggu dengan hal-hal yang mengikat dia. Ada sebuah ilustrasi yang menarik yang bisa kita renungkan. Bagaimana cara pawang gajah untuk menjinakkan seekor gajah? Adalah ketika dia baru membawa gajah itu dari hutan misalkan, supaya gajah itu menjadi jinak, maka kakinya akan diikat dengan tali pada satu titik, di mana gajah itu hanya bergerak di situ saja. Waktu dia lapar, baru dikasih makan. Setiap kali dia lapar, dikasih makan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, gajah itu nggak perlu cari makan. Kenapa? Karena dia lapar, dia pasti dapat makan. Nah, karena dia punya stigma, pandangan bahwa ketika dia lapar, dia ada makan di situ, dan kakinya terikat, dia nggak bisa kemana-mana, maka pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh si pawang, rantainya itu dicopot, talinya itu dicopot. Tapi apa yang terjadi dengan gajah ini? Gajah ini nggak pergi kemana-mana tuh. Walaupun talinya sudah dicopot, dia bisa saja pergi, kabur gitu ya. Tapi dia nggak pergi kemana-mana, karena dalam alam bawah sadar si gajah, bahwa dia adalah makhluk yang terikat, dan ketika dia lapar, maka ada makan yang datang. Seperti itu. Akhirnya gajah jadi apa? Jadi ya hewan yang jinak gitu ya. Nah, begitu juga dengan status kita sebagai orang percaya. Kita ini sudah terbiasa hidup di dalam kedagingan kita. Kita sudah terbiasa hidup di dalam potensi dosa kita sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Tetapi pasca Kristus menebus kita, menyelamatkan kita, status kita ini sudah berubah nih. Status kita sudah menjadi orang benar nih. Status kita sudah menjadi orang yang menang nih dalam hidup kita. Tetapi masih banyak kita yang terbelenggu dengan hal-hal duniawi yang membuat kita jatuh. Membuat kita terus berdosa. Membuat kita terus melakukan kesalahan. Terus membuat kita diperbudak oleh hawa nafsu. Diperbudak oleh keinginan duniawi. Diperbudak oleh macam-macam pengajaran di dalam dunia ini yang membuat kita justru menjauh dari Tuhan. Padahal kita sudah tahu bahwa status kita adalah orang berdosa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari gajah ini, jemaat di Efesus dan jemaat kita saat ini? Mari kita sama-sama, saya ajak buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2, ayat 11 sampai ayat 22, dan akan diteruskan di Efesus pasal 4, ayat yang ke-13.
Saya akan bacakan bagi kita semua. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu fakta menarik yang ada di dalam bangsa kita. Kita diperikatkan oleh satu slogan gitu ya, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kalau kita mau lihat nih dari mulai Sabang sampai Merauke, kita akan menemukan berbagai macam suku bangsa yang ada di dalam bangsa ini. Bukan hanya cuma itu, warna kulitnya berbeda, jenis rambutnya berbeda, bentuk matanya berbeda, gitu ya. Logat bahasanya berbeda, budayanya berbeda, agamanya pun, keyakinannya pun berbeda-beda. Tetapi kita semua dipersatukan di dalam satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Ya, tapi kenyataannya, pada faktanya, keunikan bangsa ini seringkali dipakai sebagai celah untuk mengkotak-kotakan dan mengadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul? Betul ya? Dan orang-orang yang tidak mampu mengerti terkait dengan jati diri bangsa ini kadang-kadang termakan oleh adu domba itu. Dan apa yang terjadi? Terjadilah perpecahan. Terjadilah saling tuduh-menuduh. Terjadilah saling serang-menyerang. Dan itu yang dilakukan oleh penjajah waktu ketika datang menjajah bangsa Indonesia itu ya. Politik adu domba itu. Dan kita melihat ada banyak orang yang menggunakan teknik ini untuk justru menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam begitu. Nah, saudara, keunikan bangsa ini bisa kita tarik ke dalam keunikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam konteks apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi Kristen saja, tetapi ada orang Yahudi Kristen maupun ada orang-orang Yunani, ada orang-orang lain, bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam satu gereja, yaitu di gereja di Efesus ini yang ditujukan suratnya kepada mereka oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam perbedaan ini Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka harus melihat bahwa ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tuh dipersatukan dalam satu tubuh dalam Kristus. Nah, apa yang membuat kita terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat? Apa yang membuat jemaat jatuh ke dalam dosa? Apa yang membuat jemaat jauh daripada Tuhan dan meninggalkan imannya mereka? Karena ini, mereka tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang harusnya mereka kenal seutuhnya. Makanya Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 4-nya bahwa pada akhirnya jemaat di Efesus mereka harus mengalami kepenuhan. Mereka harus mengalami kedewasaan yang penuh di dalam hidup mereka. Sebab
Tidak mungkin kita akan menjadi seorang pemenang kalau kita tidak memiliki tingkat kedewasaan yang besar. Gitu ya. Coba misalkan pertandingan profesional, Valentino Rossi, balapan MotoGP gitu ya. Terus lawan-lawannya yang lainnya itu adalah anak-anak yang masih kecil gitu ya, ikut lomba gitu. Sudah dijamin anak-anak yang kecil ini pasti tidak akan bisa menang. Kenapa? Karena secara postur tubuh kalah gitu ya. Kekuatan, tenaga juga kalah, nggak bisa memegang motor yang gede kayak gitu kan. Otomatis mereka yang dewasa, ya Valentino Rossi mungkin, Mark Vinales mungkin, Mark Marquez mungkin, gitu ya. Ya mereka pasti akan menang. Kenapa? Karena mereka secara postur tubuh, mereka sudah mapan, mereka sudah mampu. Secara tingkat emosi, mereka sudah tahu di mana waktu yang tepat untuk mengerem, waktu yang tepat untuk membuka gasnya, waktu yang tepat untuk berlomba, seperti itu. Nah, kedewasaan itu diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya juga. Bagaimana kita bisa menang di dalam pertandingan iman kita? Bagaimana kita bisa menang di dalam perjalanan iman kita? Bagaimana kita bisa menang di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya? Adalah ketika kita mencapai titik kedewasaan penuh sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita harus mengerti bahwa bagaimana posisi kita di dalam titik perjalanan iman kita ini. Kalau kita mau menjadi orang pemenang, maka kita harus menjadi dewasa di dalam rohani kita. Gitu ya. Jadi artinya menjadi umat pemenang sama dengan menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Nah, di dewasa dalam kerohanian kita ini apa? Nah, ada beberapa aspek kalau seandainya kita mau melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, menjadi dewasa di dalam hal bersaksi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Paulus berkata, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari janji itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Nah, bagaimana kita melihat Paulus sebagai orang yang dalam tanda petik memiliki latar belakang sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Bahkan dia menjadi salah satu tokoh kunci bagi orang-orang Yahudi untuk mempersekusi orang-orang Kristen pada mulanya itu. Tapi ketika perjalanannya ke Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen, Tuhan Yesus menangkap dia gitu ya. Kemudian setelah dia ditangkap oleh Tuhan, kemudian didoakan sama Ananias, kemudian disambut oleh Barnabas, berjumpa dengan para rasul, Paulus akhirnya bergerak untuk melakukan penginjilan. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam proses pertumbuhan rohaninya Rasul Paulus ini, titik di mana dia menjadi seorang yang dewasa, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perjanjiannya ini enggak mudah. Sebab apa? Ketika Barnabas menyambut Paulus, ketika Paulus datang kepada kerumunan jemaat pada saat itu untuk dipertemukan kepada Rasul, apa yang terjadi? Semua pada takut. Lihat Paulus gitu ya, mereka enggak mau terima Paulus. Mereka merasa bahwa ini adalah orang yang jahat, orang yang suka persekusi mereka, orang yang akan menghakimi mereka. Ketika dibawa di tengah-tengah kumpulan jemaat, semua menghindar, semua enggak ada yang mau menjangkau dia. Tapi ada satu pribadi yang menarik dan unik Tuhan pakai, yaitu Barnabas. Barnabas datang menjamu Paulus dan memperhadapkan Paulus kepada para rasul. Dan ketika Paulus bertemu dengan para rasul, menikmati anugerah Tuhan, mendapatkan kepercayaan, apa yang terjadi? Paulus akhirnya berjalan sesuai dengan panggilannya. Itu apa? Dia menjadi para rasul, menjadi orang-orang yang membawa Injil, menjadi seorang misionaris yang memberitakan Injil di luar dari bangsa Yahudi. Dia pergi ke Asia kecil, dia pergi ke Yunani, dia pergi ke Roma gitu ya. Dia pergi menjelajah di luar dari Yerusalem, di luar dari bangsa Yahudi, daerah tempat di mana bangsa Yahudi berkuasa pada saat itu.
di daerah di mana mayoritas kehidupan bangsa Yahudi ada di situ. Dia pergi ke sana. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa ketika kita mencapai tingkat kedewasaan kita, orientasinya itu bukan lagi kepada diri kita, tetapi orientasi kita kepada mereka yang perlu kasih Tuhan. Nah, tingkat kedewasaan kita harus sampai titik itu. Tidak lagi hanya berpikir terkait dengan apa yang harus saya terima, tetapi apa yang harus saya bisa lakukan supaya orang lain bisa bertemu dengan Kristus. Dan kuncinya adalah ini, menjadi saksi Kristus. Bertumbuh dewasa harus bisa memiliki kemampuan untuk memiliki empati kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan kepada orang-orang yang tidak dijangkau. Nah, apakah tugas Paulus dalam relasi dengan orang-orang yang tidak percaya ini? Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 6 tadi, maka kita akan menemukan bahwa relasi Rasul Paulus kepada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi ini, karena adalah berita Injil yang harus disampaikan. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang pemenang dan kita menjadi seorang yang dewasa dalam rohani, maka salah satu aspek kemenangan yang harus terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berani memberitakan kebenaran ini kepada mereka yang memerlukan Injil ini, kepada mereka yang memerlukan kasih karunia ini. Nah, kadang-kadang itu kan kita begini, ketika kita mau mengajar, ketika kita mau beritakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar baik, kita hanya masukin dalam satu aspek, yaitu aspek rohani aja. Jadi kalau kita bicara firman itu ya konteksnya ibadah. Jadi kalau kita mau bicara firman itu ya konteksnya PD. Ya kalau kita mau bicara firman itu ya konteksnya PA. Di situ saja kita bicara firman. Tapi ketika dalam hal-hal yang lain cenderungnya kita mengabaikan itu. Nah, ini terbalik. Seorang yang menjadi dewasa dalam rohaninya, seorang yang menjadi pemenang dalam hidupnya, maka dia tidak membatasi ruang gerak penginjilan itu hanya pada ruang lingkup tertentu. Di gereja, di PD, di persekutuan, di dalam komsel, di dalam hal-hal yang berbau rohani, tidak. Tetapi dalam segala aspek, dia menjadi seorang yang memberitakan Injil dalam hidupnya. Nah, kalau kita belum sampai titik kedewasaan yang seperti ini, maka bisa dikatakan kita belum menjadi dewasa dan kita masih menjadi anak-anak di dalam rohani. Dan ketika kita masih dalam titik menjadi anak-anak dalam rohani, maka kita masih bisa diombang-ambingkan di dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari bertumbuh menjadi dewasa dan engkau akan menang. Mari bertumbuh menjadi dewasa, maka engkau akan bersaksi bagi Kristus dimanapun engkau berada. Itu bagian dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Kalau kita sebagai anak, apa yang terjadi? Kita hidup hanya menerima, betul? Ya kan? Selama kita masa di rumah masih jadi anak-anak, hidupnya cuma menerima, dikasih makan sama orang tua, dimakan gitu ya. Waktu masih bayi, makannya masih disuapin. Waktu udah masih masuk usia 6 sampai 8 tahun, makannya masih diambilin, dia udah bisa makan sendiri tapi. Mulai masuk ke usia 9 tahun sampai usia ke 14 tahun sampai remaja lah. Itu dia udah bisa ngambil sendiri, dia makan sendiri, tapi semuanya itu masih dari orang tuanya. Tapi kalau dia sudah mencakup usia yang cukup matang, dewasa, dia mulai rasa minder. Kok aku cuma makannya dari orang tua aja sih? Habisin duit orang tua aja sih. Iya kan? Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, apa yang kita pikirkan? Apalagi kalau seandainya sudah lulus sekolah gitu ya, sudah mulai bekerja. Kalau dia dewasa ya, dia akan berpikir, uang saya ini mama udah, orang tua saya udah kasih. Jadi dia akan bantu gitu ya. Sedikit-sedikit ya, mungkin beli beras gitu loh. Atau mungkin beli minyak goreng gitu loh. Sedikit-sedikit dibantu orang tuanya. Karena dia sebagai orang yang sudah dewasa akan berpikir demikian. Begitu. Apalagi kalau seandainya sudah menikah gitu kan. Dia nggak pikir lagi orang tuanya yang kasih makan buat dia. Tapi dia akan bekerja keras untuk kasih makan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Gitu ya. Nah, posisi rohani kita pun juga begitu. Kalau dulu kita hanya dikasih makan, disuapin terus, makanan ringan, susu, makanan lembek, bubur terus, dikasih terus begitu ya. Kita harus mengalami pertumbuhan. Sampai pada akhirnya kita akan kasih makan lagi kepada domba-domba yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Jangan kita hanya terus mau digendong, jangan kita hanya mau terus untuk menerima
makanan lembut, jangan kita hanya mau terus menerima hal-hal yang membuat kita nyaman dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Nah, kedewasaan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita itu adalah kedewasaan untuk mau bersaksi. Kenapa? Karena aspek ini adalah di mana kita memberi makan bagi orang lain. Kita mengajar orang lain, kita memberitakan kasih karunia kepada orang lain, kita memimpin orang lain untuk bertumbuh dengan Kristus. Dan inilah kedewasaan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mencontohkan dirinya, lihat dirinya. Oleh karena mereka bukan orang-orang Yahudi, hanya karena berita Injil inilah aku datang gitu ya, untuk menyampaikan ini kepada mereka. Nah, diri kita sebagai orang percaya, dalam tahap kehidupan kita ini, hal-hal apa saja yang ada dalam diri kita yang kita sudah bisa melakukan hal itu. Atau hal-hal apa saja yang justru menghalangi kita untuk melakukan kesaksian itu kepada orang lain. Memberitakan kesaksian itu kepada orang lain. Kita perlu merefleksikan itu. Apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh dewasa di dalam hal menyampaikan kebenaran ini? Apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh dewasa dalam hal memberitakan kabar baik ini kepada orang lain? Sehingga kita benar-benar menyadari apa yang menjadi kekurangan. Kan begitu. Kalau seandainya anaknya kok tubuhnya kecil terus gitu ya, nggak pernah bertumbuh, kan harus dicek apa masalahnya nih. Kurang makan kah? Kurang gizi kah? Dikasih makan terus Pak, tapi yang besarnya cuma perutnya. Wah, busung lapar. Ya kan, perlu dicek. Kalau udah bertumbuh, anak saya kok udah bertumbuh kok kayak gini terus gitu ya. Perlu dicek apa yang salah. Kalau seandainya salahnya masalah didikannya, ya didikannya harus dirubah. Kalau salahnya ternyata masalah gizinya, ya gizinya harus dirubah. Itu yang harus dilakukan. Nah, begitu juga dengan proses kita. Saya mau bertanya kepada kita semua pada saat ini. Siapa yang di sini yang mau menjadi dewasa dalam hal rohaninya dia? Semua kita kan? Maka kita perlu mengoreksi hal-hal apa saja yang menghalangi saya untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan kita mulai memperbaiki itu. Dan salah satu aspek dalam kedewasaan rohani itu ditunjukkan dalam hal dia mau bersaksi dalam hidupnya. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, yang kedua adalah doa. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan begini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga, di atas bumi menerimanya. Saudara, salah satu aspek yang dapat kita lihat dalam diri kita ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang dewasa dalam rohani itu adalah isi doa kita. Saya kira semua kita tahu gitu ya. Kedewasaan kita akan dilihat dari mana, bagaimana arah doa kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Begitu. Iya kan? Seseorang yang belum berumah tangga, walaupun dia sudah masuk dalam ruang lingkup pacaran gitu ya, yang sudah serius tentunya. Tentu apa yang dilakukan dalam kehidupan mereka? Mereka nggak akan memikirkan terkait dengan mobil baru, motor baru, gitu ya, baju baru, enggak. Mereka akan berpikir untuk bagaimana kehidupan mereka ke depan. Pasangan yang ideal akan sama-sama menabung untuk masa depan mereka. Begitu, itu yang ideal seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya dalam titik mereka masih pacarannya masih pemula, masih baru gitu ya, masih pacaran, apa yang terjadi? Nongkrong kemana-mana, makan kemana-mana, beli baju kemana-mana, semuanya pemborosan gitu ya, tanpa ada perhitungan. Maka kita lihat ada video viral di TikTok gitu ya, ketika putus dikasih tagihan tuh. Harus bayar. Ya kan? Artinya dalam tanda petik, artinya kualitas hubungan mereka masih kualitas anak-anak. Seperti itu kan? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita harus tahu bahwa tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang dipanggil Tuhan untuk kemudian menjadi bayi terus. Enggak.
Kita semua punya gelanggang pertandingan kita sendiri, sehingga kita harus melatih diri kita sedemikian rupa untuk masuk dalam panggilan itu dan berkarya di dalam panggilan itu. Nah, sebagai umat pemenang, kita harus menyadari peranan kita di dalam kehidupan dan panggilan kita di hadapan Tuhan itu apa. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari doa kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dewasa dalam rohani, tapi ketika kita berdoa, kita nggak pernah berdoa buat jemaat kita. Kita nggak pernah berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita nggak pernah berdoa bagi mereka yang memerlukan kasih Tuhan. Kalaupun iya kita berdoa untuk meminta kutuk turun atasnya gitu ya. Malah petaka turun atasnya. Iya kan? Kan begitu. Iya kan? Saya mengampuni dia Tuhan, tapi saya tahu Tuhan, pembalasan adalah ke Tuhan. Balas dia Tuhan. Hancurkan, ratakan gitu ya. Apakah begitu? No. Suatu contoh teladan yang Kristus berikan bagi kita ketika doa dia di atas kayu salib. Apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan Tuhan berdoa, Bapa limpahkan kutuk, limpahkan, ratakan, hancurkan. Enggak. Ya, enggak ada kayak gitu. Jadi kalau seandainya dalam titik, walaupun kita sudah datuk-datuk gitu ya, udah opa-opa gitu ya, tapi ketika pokok doa kita masih seperti itu, maka kita bisa melihat tingkat kedewasaan rohani kita seperti apa. Nah, seorang pemenang, dia sudah tidak lagi dibatasi dengan ruang lingkup yang membuat dia sakit hati dalam doanya itu loh. Ketika dia dilukai, dia akan berdoa untuk memberikan pengampunan. Ketika dia dihina, direndahkan, dia akan berdoa untuk memberikan pertolongan kepada orang itu supaya bertobat. Gitu. Perhatikan baik-baik, pokok doanya Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Di ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Teman-teman bisa lihat, saudara bisa lihat di fase-fase yang dimana frasa-frasa yang saya kasih markingnya, saya buat bold ini ya. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kalau kita baca ya, tadi kan pasal 2 itu kan sedikit tentang latar belakang, terjadinya perseteruan, terjadinya perpecahan antara jemaat Yahudi, Kristen dengan jemaat non-Yahudi, Kristen. Gitu ya. Ini kan sampai ke telinganya Paulus. Apa yang Paulus lakukan kepada mereka? Paulus marah-marah mereka, mengutuki mereka. Tidak. Ini doa Paulus kepada mereka. Mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang membuat persoalan yang timbul di jemaat di Efesus, Paulus mendoakan mereka supaya apa? Yang pertama, menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan, menguatkan mereka, meneguhkan mereka dalam roh. Kemudian Kristus diam di dalam hati mereka, karena iman mereka Kristus bisa diam di dalam hati mereka, dan mereka berakar serta berdasar dalam kasih. Kemudian mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan akan Allah. Itu doanya Paulus kepada jemaat di Efesus yang tidak, dalam tanda petik ya, yang tidak memiliki kedewasaan di dalam kerohanian. Doanya supaya mereka bertumbuh, doanya supaya mereka berakar, doanya supaya mereka dapat mengenal tinggi, lebar, dalamnya kasih Kristus itu. Doanya supaya mereka dipenuhi dan mengalami kepenuhan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Itu doanya Paulus kepada jemaat di Efesus. Doa yang begitu hikmat, doa yang begitu bijaksana, doa yang penuh dengan makna teologis yang luar biasa kepada orang-orang yang dalam tanda petik menyusahkan gitu ya. Karena perhatiannya harus pergi kepada jemaat di Efesus karena ada persoalan di sana. Begitu juga dengan kita.
sebagai orang percaya, ketika kita sudah bertumbuh dewasa, perhatikan baik-baik ini ya. Ketika kita sudah bertumbuh dewasa dalam doa kita, maka kita sudah menang atas pengampunan. Maka kita sudah menang atas kepahitan. Maka kita sudah menang atas perselisihan. Maka kita sudah menang atas iri hati. Maka kita sudah menang atas kemarahan dalam hidup kita. Ini Paulus menunjukkan itu. Jadi kualitas doa kita menentukan sudah dewasa atau belum kita di dalam kepahitan kita memberikan pengampunan. Luka kita yang dipulihkan. Sakit hati kita yang disembuhkan. Karena kalau kita lihat isi doanya Rasul Paulus itu penuh dengan kasih yang begitu indah kepada jemaat di Efesus. Kalau kita bisa mendoakan orang lain yang menyakiti kita dengan konteks doa yang sama seperti Rasul Paulus, maka sekali lagi kita sudah menang atas kepahitan. Kita sudah menang atas kemarahan. Kita sudah menang atas kebencian. Kita sudah menang atas segala-gala yang menyangkut tentang perasaan kita. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang dewasa, dia tahu menaruh tempat di mana dia harus marah. Dia tahu menaruh tempat di mana dia harus tegas, memeluk, ketawa, mengasihi, tapi dia tidak pernah akan membenci. Itu kedewasaan. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang sebagai umat pemenang, kita harus bertumbuh dewasa. Belajarlah dari Rasul Paulus ini melalui doanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dewasa dalam relasi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, perhatikan baik-baik ini, saudaraku yang kekasih. Bagaimana Paulus menjelaskan terkait dengan relasi ini. Ada satu frasa yang menarik di situ ya, yaitu apa? Yaitu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini artinya apa? Sebuah relasi di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup sebagai orang percaya, adalah bagian penting di mana kita dapat memainkan peran kita masing-masing di dalam setiap panggilan kita, di dalam setiap tanggung jawab kita, di dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita tidak hidup berpadanan dengan panggilan itu, maka relasi ini akan menjadi terganggu satu dengan yang lain. Sering sekali contoh ini kita berikan contoh di dalam pelayanan musik gitu ya. Misalkan, kita punya relasi nih, semua hidup berpadanan dengan panggilannya masing-masing. Kak Oni sebagai seorang drummer, dia akan melatih dirinya di drum gitu ya. Ketika Kak Stefano sebagai seorang basis, melatih dirinya di dalam bermain bassnya gitu ya. Abed sebagai seorang gitaris, maka melatih dirinya sebagai seorang gitaris. Tapi perhatikan baik-baik, kalau ada satu saja gitu ya, dan di antara mereka yang tidak menyiapkan diri dengan baik dengan hal itu, apa yang terjadi? Ketika latihan akan terganggu tuh. Kenapa? Karena ya mereka tidak hidup sesuai dengan panggilannya masing-masing. Abed sebagai pemain gitar nggak bertanggung jawab dia untuk latihan gitarnya gitu kan. Kak Oni sebagai pemain drum misalkan contoh nggak bertanggung jawab dengan pemain drum. Apa yang terjadi? Kacau tuh, ketukannya kemana, yang satunya kemana, WL-nya nyanyinya kayak gini, yang gitarnya kayak gini gitu ya. Nggak sinkron gitu loh. Kenapa? Karena masing-masing tidak berpadanan pada panggilan mereka, kepada tugasnya mereka. Untuk itu, supaya kita bisa menjadi dewasa dalam hal kerohanian kita, dalam relasi khususnya, maka kita semua harus hidup berpadanan pada bagian kita masing-masing. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Itulah kedewasaan. Seorang yang dewasa, dia akan bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang dia miliki dalam kehidupannya dia, sehingga tidak akan menyinggung satu dengan yang lain. Ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan, misalkan sebagai seorang pemimpin pujian, maka dia akan hidup berpadanan dengan panggilannya sebagai seorang pemimpin pujian.
Ketika dia sebagai seorang pemain musik, maka dia akan hidup berpadanan dengan tanggung jawabnya dia sebagai seorang pemain musik. Itu kedewasaan yang mau menyiapkan dirinya dengan baik di dalam setiap panggilan dan pelayanannya dia. Sehingga apa? Semuanya bisa berjalan harmoni di dalam setiap pelayanannya. Kita harus hidup berpadanan pada panggilan kita masing-masing. Itu akan membantu kita untuk bisa hidup sesuai dengan keharmonisan sebagai relasi di dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, perhatikan apa yang menjadi dasar dari jemaat Allah. Apa yang menjadi dasar dari relasi jemaat Allah ini ya? Dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6 berkata begini. Landasannya itu satu. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua yang ada di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ini landasan dasar orang percaya di dalam kehidupan dia sebagai orang-orang yang telah menemukan kasih karunia Tuhan. Nah, pertanyaan kita adalah apa motivasi kita ketika kita mengambil bagian dalam sebuah pelayanan, saudaraku yang kekasih? Apa motivasi kita setelah kita berjumpa dengan Kristus dan kita hidup di dalam panggilan Kristus? Enggak ada yang tahu ya kita sendiri. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengenal dengan baik. Dasar bagi orang percaya untuk bertumbuh dewasa dalam imannya, dalam relasinya adalah satu. Tubuh dengan roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Itu dasar bagi orang percaya untuk membangun relasi. Saya tidak pandang bahwa Abed itu punya kekurangan apapun, saya tidak pandang Vena punya kekurangan apapun, saya tidak pandang Cici punya kekurangan apapun, saya hanya pandang bahwa Allah mengasihi mereka. Yesus mati buat mereka. Yesus mengasihi mereka. Saya pun mengasihi mereka. Saya mencintai mereka. Dan saya membangun hubungan yang indah dengan mereka. Itu bagian dasar sebagai orang percaya dalam membangun relasi. Sehingga kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan kita masing-masing. Coba bayangkan, saya dengan Vena misalkan punya konflik di rumah gitu ya. Marah saya, benci saya gitu sama Vena gitu ya. Kemudian masuk dalam ruang lingkup pelayanan. Apa yang terjadi? Motivasi pelayanan saya nggak akan tulus. Kenapa? Karena dalam hati saya nggak ada pemberesan. Saya melihat Vena bukan dengan dasar bahwa satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu kasih gitu ya. Satu Allah, Bapa dari segalanya. Saya nggak melihat itu kepada Vena. Saya yang melihat bahwa ini anak kurang ajar, ini anak nggak menghargai saya sebagai orang tua, ini anak contoh ya, contoh. Gitu. Itu yang terjadi. Mungkin jemaat akan melihat gitu ya. Wow, pelayanannya mereka luar biasa gitu ya. Pak Erik sebagai pembicara, Vena sebagai singer melayani bersama-sama gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudaraku yang terkasih. Enggak ada yang tersembunyi. Motivasi hati kita salah dalam pelayanan. Saya melayani Tuhan tapi hati saya penuh kebencian, kemarahan, kepahitan terhadap Vena. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dan untuk menjadi dewasa dalam rohani kita, menjadi umat pemenang, kita harus menang dalam hal relasi ini, dewasa dalam relasi ini. Saya melihat Vena sebagaimana Kristus mati buat dia. Dalam apa? Satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dalam satu roh, yaitu dia bait Allah, saya bait Allah. Dalam dia ada roh Allah, dalam saya ada roh Allah. Dalam satu pengharapan di mana kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita sebagai para mempelainya. Kemudian di dalam satu Tuhan, yaitu juru selamat kita, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita. Dalam satu baptisan, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam satu Allah yang memelihara kita dengan seksama gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Saya ganti, karena begitu besar kasih Allah akan Vena. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Vena yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus saya sebagai gembala melihat dia sebagai orang yang kurang ajar gitu. Sebagai gembala kemudian melihat dia sebagai orang yang jelek gitu. No. Kalau Allah saja mau mati bagi dia, kenapa saya harus membenci dia?
maka saya akan memandang dia sebagaimana Allah mengasihi dia. Nah, kalau kita mau menjadi umat pemenang nih dalam hidup kita nih, bertumbuhlah dewasa. Salah satunya dari bersaksi, doa, kemudian relasi. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan yang keempat adalah dewasa di dalam karakter. Nah, di pasal 4 ini ayat 21 sampai ayat 23 berkata begini. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, perhatikan baik-baik ini jemaat yang terkasih. Ketika kita baca Efesus pasal 4 ini dalam perikopnya manusia baru, kita akan menemukan dua prinsip yang Paulus ajarkan. Yang pertama, ada 4 prinsip terkait dengan orang-orang berdosa, kehidupan lama kita. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Yang pertama itu adalah pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Itu waktu kita belum mengenal Kristus, kita hidup dengan begitu. Nah, apa itu pengertian yang sia-sia dan pengertian yang gelap? Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Pengertian sia-sia itu kan nggak berguna tuh, ya kan? Kalau dikatakan sebagai sia-sia, maka artinya itu tidak berguna. Berapa banyak kita yang dulu waktu belum mengenal Tuhan hidup dengan hal-hal yang sia-sia? Banyak sekali. Menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, gitu ya. Memainkan pikiran dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Tidak mengerti apa-apa dalam kehidupan kita, semuanya hanya berorientasi kepada kita. Kemudian yang kedua, kebodohan dan kedegilan hati mereka. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus bahwa mereka yang menolak Injil itu adalah orang-orang bodoh, karena mereka akan menganggap Injil itu sebagai sebuah kebodohan. Dulu juga kita begitu kan, diajar untuk ibadah, pelayanan, ngapain toh habisin waktu, ngapain toh duduk di sana, paling nanti dikotbahin, paling nanti disindir, paling nanti ditegur, paling nanti dimarahin, ya gitu kan. Iya kan, kita bahkan berpikir begitu. Padahal ketika kita melihat dengan perspektif manusia baru, ketika kita ditegur, maka kita sementara diperbaiki. Saudara, contoh begini. Saya ketemu Vena gitu ya. Ternyata ada kotoran di kepalanya. Sini ya. Di sini, bisa di sini kotorannya. Terus cara saya untuk memperbaiki Vena, maka saya harus kasih tahu bahwa itu ada kotoran di situ enggak? Ya, nah, cara yang paling gampang adalah saya kasih tahu, Ven, itu ada kotoran. Nah, ketika saya mengkasih tahu bahwa Vena itu ada kotoran, kalau Vena itu terbuka hatinya dan mengerti bahwa ternyata kotoran itu membuat mempengaruhi penampilannya, maka dia akan bersyukur kepada saya karena dikasih tahu. Iya kan? Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini hidup dengan prinsip gaya hidup yang lama ini, kebodohan dan kedegilan hati mereka. Ketika kita kasih tahu, mereka malah nyolot gitu ya. Malah sakit hati. Ketika gembala menegur mereka, sakit hati. Tinggalin gembala, tinggal di gereja gitu ya. Pergi ke tempat yang lain gitu. Artinya kita masih hidup dengan gaya hidup kita yang lama. Yaitu apa? Kebodohan dan kedegilan hati mereka. Hati kita itu. Dan yang ketiga, perasaan yang tumpul. Kita nggak punya empati. Kita nggak punya simpati. Kita nggak punya empati, perasaan kita tumpul. Semuanya orientasi kepada kita aja gitu loh. Padahal ternyata jemaat kita memerlukan kasih karunia. Teman kita butuh perhatian, teman kita butuh pertolongan. Tapi karena kita hidup dengan gaya hidup kita yang lama, ngapain tolong dia? Orangnya kayak gitu, nggak mau. Itu gaya hidup yang lama. Mereka kadang hidup dengan perasaan yang tumpul. Dan di dalam
poin yang keempat adalah menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah. Orientasinya pada dirinya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Perhatikan baik-baik. Kemarin saya ikut podcastnya seseorang yang terkenal ya, teman-teman tahu ya. Dia waktu itu sementara wawancara dengan salah satu aktor terkenal. Ada satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan. Dan ini mungkin teman-teman bisa merefleksikan ini. Dia bertanya begini, apakah pacaran itu ekspresikannya final dari ekspresi cinta itu adalah making love gitu ya. Melakukan seks. Apakah puncak dari rasa cinta itu harus melakukan seks gitu ya. Nah, jawaban sang aktor mengatakan begini. Mungkin bukan puncak, tetapi mempengaruhi, katanya seperti itu. Tapi saya ingin mau kasih tahu, itu cara pandang mereka. Bagaimana cara pandang orang percaya? Orang percaya, mungkin nanti ya teman-teman ikut konseling pranikah mengerti ini ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Setelah kita ditebus oleh Kristus, kita dijadikan kembali menjadi baru, gitu ya. Dan menjadi baru ini diperbaharui menjadi manusia yang seperti apa? Seperti manusia yang berada dalam Kejadian pasal 1-3 sebelum jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam ada bersama-sama dengan Hawa dan mereka tahu, maksud dalam tanda petik, pada saat itu sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bersama-sama dengan telanjang. Apakah seksualitas sudah dibicarakan di situ? Sudah. Di pasal 1. Bahwa nanti mereka harus beranak cucu dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi dalam konteksnya itu, tujuan daripada seks itu untuk reproduksi. Prokreasi Allah. Beranak cucu. Untuk memenuhi bumi itu. Untuk keturunan. Jadi bukan pemuas seks, pemuas cinta, bukan. Bukan itu. Nah, anak-anak muda, pahami ini. Orang yang hidup dipenuhi dengan hawa nafsu, pacarannya nggak benar, pacarannya nggak suci, pacarannya nggak kudus, mereka bagian dari orang-orang yang memiliki prinsip nilai yang seperti ini, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah. Nah, anak-anak mudanya Shine, mari pahami ini. Kita tidak hidup dengan prinsip itu. Dalam tanda petik, kalaupun kita sudah sampai ke titik itu, sudah pernah jatuh, ini hanya ilustrasi saja ya. Kalaupun kita sudah pernah jatuh sampai pada titik itu, ketika kita memulai lembaran baru, jangan jatuh kedua kali pada lubang yang sama, sebab kita tidak hidup prinsip menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah. Kenapa? Karena seks itu adalah hal yang sakral dan bertujuan untuk prokreasi Allah, yaitu beranak cucu. Bukan pemuas nafsu, bukan puncak dari cinta. Loh Pak, kan itu kan bahasa kasih. Ya, saya ingin bertanya, terus bagaimana seorang yang dalam tanda petik punya masalah dengan seksual? Dia nggak bisa untuk memuaskan hal itu. Kemudian cintanya kemudian nggak sah? Tidak. Gitu. Berapa banyak orang yang meninggalkan pasangannya ketika pasangannya dalam tanda petik kena sakit stroke gitu. Kemudian pasangannya yang ini pergi meninggalkan. Padahal waktu janji nikah, seia semati, gitu. Hanya maut yang memisahkan. Giliran kena stroke, belum maut yang datang, udah pisah duluan gitu. Makanya saya kasih tahu bahwa seks itu bukan puncak dari cinta. Seks itu punya tujuan prokreasi Allah. Tanpa seks kita bisa tetap hidup sebagai pasangan yang saling mencintai. Sebab saya mencintai dia bukan karena dia bisa memuaskan hawa nafsu saya. Itu prinsip yang salah kalau seandainya pacaran kemudian harus masuk ke dalam masalah seksual. Kalau saya gitu ya, saya sering nasihati anak-anak cewek. Kalau mulai pacarnya merembes-rembes ke sana, tempeleng, pergi. Benar, Anda tidak rugi untuk meninggalkan laki-laki yang kayak begitu. Jadi tegang loh. Ya, kenapa? Karena kita tidak hidup dengan memenuhi itu, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah itu, gitu ya.
Nah, terus bagaimana kita harus hidup dengan prinsip yang seperti apa? Nah, di Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-24 terkait dengan manusia baru, Paulus memberikan 3 prinsip. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan semua yang tadi tuh, 4 prinsip itu tuh. Sebagai orang yang dewasa dalam rohani kita, yang telah memiliki kedewasaan dan kepenuhan akan Allah, hidup dengan menanggalkan manusia lama itu, prinsip-prinsip itu harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, dibaharui dalam roh dan pikiran. Dalam kehidupan kita, terus menerus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Nah, apa itu manusia baru? Next, Kak. Grace. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah kehidupan seorang pemenang. Seorang pemenang, dia harus menjadi seorang yang dewasa dalam rohaninya. Dan aspek-aspek yang harus dipenuhi banyak sebenarnya, tapi ada 4 aspek yang harus kita kejar dalam hidup kita. Yang pertama itu bersaksi, yang kedua itu berdoa, yang ketiga itu adalah relasi, yang keempat adalah karakter kita. Kita tidak hidup dengan prinsip-prinsip manusia lama. Kita hidup sebagaimana hidup dengan prinsip manusia baru yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dengan demikian, kita benar-benar menjadi umat pemenang dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa belajar untuk hidup sebagai seorang pemenang. Dan untuk menjadi seorang pemenang, kami harus bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian kami, Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk menjadi dewasa dalam hal bersaksi. Untuk menjadi dewasa dalam hal doa kami, Tuhan. Dan untuk menjadi dewasa dalam hal relasi kami, hubungan kami. Dan menjadi dewasa dalam hal karakter kami sebagai orang percaya. Pimpin kami, biarkan kami terus mengalami pembaharuan di dalam roh Allah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian kami. Dan kami bisa memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Bertumbuh menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.